Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sekalian. Bincang santai kali ini, saya akan berbincang bersama kolega saya. Beliau adalah dosen Universitas Negeri Surabaya, UNESA, yang sekaligus juga mantan anggota KPU Provinsi Jawa Timur. Ya, kita akan berbincang seputar pemakzulan Bupati Jember. Langsung saja, saya sapa beliau, yaitu Pak Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI. Assalamualaikum, Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Kita mendapatkan berkah ketika pandemi ini, jadi kita lebih bisa menyibukkan diri. Ya, gitu. Baik, Mas Agus, ini kan fenomena menarik dan mengejutkan ini. Ya. Era pilkada langsung dan di masa pandemi lagi ya. Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD. Bagaimana ini tanggapan Anda ini? Itu adalah hal yang menarik dilihat dari kacamata ilmu sosial, khususnya sosiologi. Kalau lebih spesifik adalah sosiologi politik. Menarik karena ada sebuah kehidupan di dalam kehidupan berpolitik lokal di Jember. Karena sementara ini itu kan sudah ada perbaikan semenjak, kalau kita mengambil referensi Orde Lama dan Orde Baru, itu relatif tidak ada semacam proses-proses demokratis begitu, dalam artian yang berbeda, tetapi pada reformasi itu ada sebuah perbedaan cara pandang terhadap sesuatu, dan lebih kekinian pada waktu di Jember ini merupakan semangat yang luar biasa bagi teman-teman DPRD menghadirkan kebaikan di Kabupaten Jember, tetapi di sisi yang lain sebetulnya Bupati Faida tentunya itu juga menginginkan sebuah kebaikan, menampilkan yang terbaik untuk pemerintahan dan masyarakat Jember. Sehingga ketika terjadi pemakzulan seperti ini, saya tidak melihat dari kacamata hukumnya, tetapi melihat dari kacamata sosiologi politik, bahwa ini ada sebuah kehidupan yang menarik untuk membangun pemerintahan daerah. Yang sementara ini, teman-teman DPRD itu relatif sejalan dengan Bupati, tidak ada protes, tidak ada berbeda, tetapi di Jember yang kemarin dihadirkan, diusung oleh 3 partai yang relatif besar, pada saat ini partai-partai yang mengusung pun kemudian melakukan pemakzulan. Nah, ini mengapa? Yang paling bisa kemudian didekatkan, maka ini ada hubungannya dengan 2020, Desember 2020. Mungkin itu salah satu. Tetapi sebetulnya yang paling tepat itu adalah mereka, eksekutif dan legislatif, ingin menampilkan terbaik di posisi menghadapi pilkada ini. Dalam artian, kalau memang bupati yang lebih benar, maka ini akan membalik sebuah opini publik yang dibuat oleh teman-teman legislatif. Tetapi kalau memang teman-teman DPRD yang benar, maka betul ini selesai Bu Faida di Jember. Begitu, Mas Nurdin. Ya, memang menarik. Biasanya kan hubungan relasi DPRD dan kepala daerah itu kan panas dingin, itu kan sesuatu yang biasa, kan begitu ya? Ya. Iya, betul. Kita terjadi misalnya seperti di DKI kan dulu daerah Ahok kan begitu. Hanya saja dulu partai pengusung itu kan pasang badan kan begitu. Sementara ini kan tidak ya. Sementara ini kan tidak. Ya. Seolah-olah partai pengusung dilepaskan begitu saja gitu. Nah, ini mungkin barangkali karena tadi analis Mas Agus, selain faktor pilkada, mungkin karena Faida ini masuk lewat jalur perseorangan, bukan lewat partai lagi, barangkali itu ya? 10 tahun yang lalu kita melihat fenomena ini terjadi di Banyuwangi.
ketika Bupati Banyuwangi itu diusung oleh partai politik non kursi. Jadi hanya suara pada waktu pilkada tanpa mempunyai kursi. Di akhir jabatan beliau itu kemudian juga relatif mendapatkan kritikan atau masukan yang keras dari teman-teman DPRD. Akhirnya kemudian beliau selesai pada waktu itu. Nah, apakah hal ini juga terjadi di Jember? Tentunya kita melihat bagaimana akrobat politik yang ditampilkan oleh Bu Faida ini. Apakah betul nanti yang ditampilkan oleh Bu Faida itu lebih benar di kacamata Mahkamah Agung? Oh, Mahkamah Agung. Begitu juga apakah Mahkamah Agung. Apakah sebaliknya? Tapi sebetulnya kalau berbicara sosiologi politik itu tidak terlalu berpengaruh terhadap proses hukum yang ada. Taruhlah misalkan nanti di Mahkamah Agung Bu Faida kalah. Kalau misalkan memang masyarakat Jember itu adalah minded terhadap Bu Faida, maka sangat mungkin Bu Faida dengan jalur perseorangan tetap memenangkan diri. Ada banyak contoh yang hal ini terjadi. Hal ini tidak sinergi dengan anggota legislatif sebagai wakil rakyat, yang seharusnya rakyat itu adalah terwakili secara aspirasinya oleh para anggota legislatif, tetapi di beberapa kasus itu tidak begitu, Mas Teguh. Ya, kalau di Mahkamah Agung saya kira kan pertimbangannya pasti pertimbangan didasarkan pada alasan hukum kan ya, tentu di undang-undang kan ada syarat-syarat itu kan. Nah, cuman yang gini Mas Agus, apa memang ini kan ada yang menilai bahwa pola hubungannya, komunikasi antara eksekutif dan legislatif itu dianggap sangat buruk gitu. Sangat buruk gitu. Nah ini seperti apa ini? Ya, ketika ada pemakzulan itu kan sebetulnya pengen menetralisir dengan kalau dalam tanda kutip sangat buruknya komunikasi itu tadi. Tapi sebetulnya, sekali lagi, kalau kita melihat misalkan teori konflik begitu ya, teori konflik itu kita tidak mencoba mengambil referensinya Karl Marx, tetapi mengambil referensinya Dahrendorf, maka sebetulnya konflik yang ditampilkan di Jember ini akan menghadirkan Jember lebih maju. Karena apa? Pada posisi konflik di sini adalah Faida sebagai bupati atau incumbent ingin tampil yang kedua dengan yang prestasi yang dihadirkan. Begitu juga teman-teman DPRD membuat semacam antitesis terhadap apa yang ditampilkan Bu Faida. Sehingga kalau kita mengambil referensinya Dahrendorf tadi, maka keterburukan komunikasi ini kita terjemahkan sebagai alat untuk menghadirkan kebaikan. Ya taruhlah antara DPRD sama eksekutif memang masih ada masalah. Maka hal ini akan dibuktikan pada Desember 2020 nanti. Ya. Saya kira Pak Sagus kan punya data itu. Memang di beberapa kepala daerah namanya incumbent itu memang kalau tidak ada persoalan hukum terutama itu kan pasti jadi kan begitu. Ya. Nah ini kan menarik kalau nanti proses berakhir katakanlah MA Mahkamah Agung katakanlah kalah. Tapi kemudian ternyata di pilkada Faida justru menang. Ini kan menjadi persoalan lagi. Menarik lagi ini. Gimana Faida? Dan itu sangat mungkin terjadi ketika Bu Faida itu memang mempunyai citra positif di hadapan warga Jember. Jember, ya. Contoh yang paling dekat kalau teman-teman memahami atau melihat itu adalah di Tulungagung. Di Tulungagung itu 2 tahun yang lalu itu kan terpilih seorang bupati yang sudah ditersangkakan oleh KPK. Ya, betul. Hal itu tidak berpengaruh terhadap pilihan pemilih. Maksudnya warga Tulungagung tetap memilih terhadap apa yang ditersangkakan KPK. Karena apa? Perspektif masyarakat KPK
itu adalah bermain politik dalam proses ini karena menangkapnya menghadapi pilkada, bukan 2 tahun, 3 tahun sebelum pilkada. Ketika itu sang calon bupati mengatakan, loh kami tidak seperti yang diberitakan itu, dan kemudian masyarakat Tulungagung percaya terhadap hal itu. Sekali lagi, dalam perbincangan ini kita tidak mengatakan mana yang benar dan mana yang salah, dan kita tidak melihat kacamata hukum, tetapi bahwa masyarakat Tulungagung itu masih percaya terhadap yang diberi label tersangka oleh KPK, meskipun sesudah dilantik kemudian beliau ditangkap dan kemudian tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya. Tetapi ini kan temanya adalah menghadapi pilkadanya pada Desembernya itu. Ya, sebetulnya kan pertanyaan juga menarik lagi. Kenapa kok DPRD baru sekarang menjelang pilkada? Kan begitu. Kenapa tidak setahun yang lalu? Kan gitu. Itulah yang menjadi permasalahan. Ya. Kan dianggap ini kan bagian dari manuver politik DPRD. Kan? Ya. Kalau dari kacamata sosiologi politik tentunya iya. Kalau memang Bu Faida ini adalah salah, maka dipastikan bukan tahun kelima kepemimpinannya baru kemudian ada interpelasi, ada pemakzulan yang bertubi-tubi serangannya. Tapi misalkan pada tahun kedua, itu pasti sudah kelihatan kok. Tahun ketiga, itu pasti kelihatan. Kalau memang mereka itu mempunyai penilaian negatif terhadap kepemimpinan Bu Faida dalam memimpin Jember, saya pikir pada tahun kedua dan tahun ketiga itu muncul. Tetapi ini tahun kelima. Tetapi sekali lagi, kita juga tidak bisa menyalahkan apa yang disampaikan DPRD. Mungkin teman-teman DPRD kemarin sudah memberikan masukan, tetapi tidak didengarkan begitu saja. Hanya ketika berbicara hubungannya mendekati pilkada yang tidak ada 1 tahun lagi, akhirnya diterjemahkan ke sana. Akhirnya kemudian bagaimana yang terjadi opini publik di Jember? Apakah hal ini yang benar itu adalah Bu Faida dalam perspektif sosiologi politik, bukan sosiologi hukum, bukan hukum murni, atau mungkin teman-teman DPRD yang benar? Menariknya di situ. Poin berikutnya, Mas Agus, yang menarik lagi adalah di mana-mana kalau kepala daerah itu dilengserkan, itu kan biasanya ketika ada masa yang datang, ya, kemudian kan mendatangkan masa tandingan kan begitu. Tapi kan Bu Faida tidak. Nah, kira-kira ini fenomena menarik juga, Mas Agus. Kalau membangun sebuah komunikasi politik. Hal ini mungkin akan berjalan dengan proses yang ada di Mahkamah Agung atau proses-proses hukum dan proses-proses politik selanjutnya. Tetapi bahwa sementara ini mereka semuanya, apalagi masa pandemi ya, sudah terwakili dengan statement-statement yang dimunculkan di publik atau di media publik atau di media sosial. Hal itu relatif sudah mewakilinya. Tetapi kalau kita coba Mas Nuruddin ke Jember, itu relatif sekarang itu berbagai banner baliho sudah muncul di sana. Dan memang suasananya adalah persepsi publik akhirnya kemudian dihubungkan dengan tema-tema pilkada. Begitu. Apa artinya ada banyak spanduk dukungan atau bagaimana, mengecam Faida atau gimana, atau sebaliknya? Kalau yang terkait dengan kasus hukum itu hanya di satu tempat dan kemudian nanti orang berpikir oh ini ada tema-tema tertentu. Tetapi kalau berbicara secara umum di Kabupaten Jember, itu yang dilihat adalah ada pasangan bakal calon bupati, bakal calon wakil bupati, baik yang masih sendiri atau yang sudah berpasangan. Nah, ini menandakan bahwa secara kebutuhan proses demokrasi, banyak bakal calon yang mau tampil di Jember. Ketika dihubungkan dengan mayoritas DPRD Jember itu memberikan suara untuk memakzulkan, nah mungkin bisa dihubungkan dengan itu semuanya. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan itu, biar proses, dan sampai sekarang pun Mahkamah Agung juga belum memberikan penilaian. Hanya persepsi publik mengarahkan kepada mengapa sih teman-teman yang seharusnya kemarin
mengusung pada 5 tahun yang lalu terhadap posisi Bu Faida, taruhlah misalkan PDI Perjuangan, PAN dan Nasdem, itu seharusnya habis-habisan membackup beliau. Ya. Seandainya beliau ada salah, Ya. ada yang tidak benar, dipanggillah beliau, Ya. kemudian dijewer, Ya. atau diberi arahan-arahan. Kan seharusnya begitu. Ya, betul. Pada saat ini berbeda. Ya. Sehingga publik kan kadang-kadang juga melihat bahwa ternyata partai politik juga belum mampu membangun komunikasi yang bagus juga dengan internal mereka, kan begitu sebetulnya. Yang biasanya kan seharusnya itu kan personil itu sangat tergantung pada pemilik partai atau pemilik kendaraan. Karena personil itu relatif menjadi semacam petugas atau petugas partai atau wakil dari gabungan partai-partai yang kebetulan tidak bisa mengusung sendiri. Nah, di sini tapi kan masalahnya di sini seakan-akan semuanya itu kemudian mempermasalahkan, kan begitu. Ya, bahkan ada catatan Prof. Mahfud, saya lihat di beberapa media mengatakan bahwa sosok Faida memang orang yang kuat, gitu, tegar dan berani, gitu ya, berani. Ya, barangkali itu yang membuat akhirnya publik di luar arena itu melihat apakah karena tidak mau kompromi dengan hal-hal yang tidak semestinya, gitu. Kira-kira gimana, Mas Bagus? Inilah yang selanjutnya proses pemakzulan ini dalam kacamata sosiologi politik ini akan menjadi amunisi yang besar bagi Bu Faida ketika beliau bisa meyakinkan kepada publik. Meskipun dia selanjutnya dilengsarkan, taruhlah sampai begitu. Apalagi beliau tidak sampai dilengsarkan, taruhlah Mahkamah Agung mengatakan tidak terbukti, maka lebih hebat lagi. Tapi sebetulnya bukan sampai di situ menurut saya. Yang paling penting adalah bagaimana proses berkonflik ini selanjutnya dimaknai bahwa ini adalah orang-orang di Jember ini ingin menghadirkan sebuah kepemimpinan yang terbaik di Jember. Begitu, Mas Ardi. Ya, bahkan DPD RI itu kan sempat memfasilitasi, kan begitu ya, mempertemukan antara DPRD dan Bupati sebetulnya. Artinya ternyata DPD tidak mampu meredam itu, kan gitu. Gimana ini? DPD itu kan sebetulnya kalau di dalam kacamata demokrasi bisa diartikan sebagai wakil perseorangan atau bisa diartikan sebagai wakil dewan. Nah, sebetulnya ketika beliau masuk ke wilayah politik lokal di Jember, maka ini menandakan bahwa dia peran DPD dihubungkan dengan Bu Faida yang sementara ini tidak ada semacam yang membackup, maka beliau DPD bisa menjadi fasilitator. Tapi ketika hal ini buntu, maka ya memang proses politik masih berjalan terus dan belum bisa terselesaikan kecuali mungkin pada Desember 2020. Jadi pertarungan akhir adalah di samping nanti berjuang di Mahkamah Agung adalah pertarungan 2020 Desember, gitu ya? Iya, hal ini menurut saya relatif akan terselesaikan. Coba kalau kita perhatikan di masyarakat Jember, kalau sosiologi politik itu melihat perspektifnya, basisnya adalah masyarakat. Kalau berbicara masyarakat, bagaimana di Jember? Toh relatif tidak mau peduli terhadap proses itu. Yang kita lihat konflik ini terjadi antara DPRD sebagai legislatif dan Bupati sebagai eksekutif. Jadi lembaganya, dua lembaga ini yang berkonflik. Bukan Bupati sebagai pemimpin dan legislatif yang sebagai perwakilan masyarakat, tetapi lembaganya ini. Nah, di sini sangat mungkin kemudian ada perbedaan cara pandang para wakil rakyat dengan rakyatnya itu sendiri. Anda melihat tadi selesai Desember 2020, selesai artinya selesai ketika konfliknya itu ketika Bu Faida tidak terpilih, begitu maksudnya? Kalau Bu Faida itu nanti terpilih, ya, konflik ini kemungkinan akan masih berlangsung. Akan berlangsung, ya. Akan berlangsung, tetapi
bisa diselesaikan dengan catatan bahwa Bu Faida bisa mengambil hati mereka semuanya. Tetapi kalau misalkan Bu Faida tidak terpilih, maka relatif semua isu negatif tentang Bu Faida, bahkan tentang sampai ke korupsi pun itu relatif hilang semuanya. Ya, gitu ya. Karena selama ini kan tidak ada terdengar isu-isu korupsi di Jember kan begitu, dibanding daerah lain kan begitu. Betul, Jember relatif bersih. Gitu ya. pada kepemimpinan sekarang relatif bersih dibanding, meskipun kalau kita melihat di berbagai media, itu dari 7M menjadi 15M, ya. Saya pikir hal itu sangat, tekstual dan bisa diperbincangkan lah, apakah hal itu kemudian mengarah kepada proses korupsi yang dilakukan oleh bersangkutan. Saya pikir jauh dari itu. Poin berikutnya, Mas Agus. Argumentasi di DPRD itu kan dianggap Pak Faida tidak mampu misalnya membangun birokrasi yang bagus misalnya karena mutasi yang begitu yang tidak beraturan gitu. Kemudian bahkan saya baca tahun-tahun berikutnya itu sebelumnya itu kan ada laporan pertanggungjawabannya dianggap tidak beres gitu. Dan yang paling menarik lagi adalah audit BPK tahun kemarin disclaimer gitu. Nah, itu beberapa argumentasi dari DPRD salah satunya yang menganggap pemakzulan itu ya, meskipun kita belum tahu secara tertulis, tapi informasi yang beredar di media kan itu. Jadi kalau misalkan tema BPK pasti akan BPK yang bergerak, bukan DPRD yang bergerak. Ya. Sepertinya BPK akan bergerak bahkan aparat penegak hukum kan gitu harusnya kan ya? Iya, aparat penegak hukum bukan legislatif. Bukan legislatif. Ya, ini menarik juga. Menarik juga. Kalau misalkan temanya adalah tema pengangkatan pejabat, eselon ataupun lainnya, itu kan sebetulnya bisa diperbincangkan dan bisa ditanyain, bukan langsung kemudian memberikan vonis. Jadi saya pikir antara ketidakpahaman dengan ketidaksinkronan antara beliau itu masih mengarah kepada ketidaksukaan terhadap beliau. Jadi, tetapi sekali lagi, kita tidak dalam posisi mengatakan Bu Faida benar, teman-teman DPRD itu salah, bukan. Ya. Atau sebaliknya, teman-teman DPRD salah, Bu Faida benar. Kita tidak mengatakan itu. Tapi bahwa tema-tema 2020 maka mengarah kepada tema-tema pilkada yang akan akan dilaksanakan yang dalam waktu dekat ini. Terakhir Mas Agus, kira-kira dari pengamatan Anda sebagai pengamat politik dan sosial, kira-kira kasus Jember ini apakah akan merembet ke daerah lain, khususnya di Jawa Timur gitu. Ketika ada kebutuhan relasi komunikasi yang terjadi buntu antara eksekutif dan legislatif kemudian mengarah pada proses pemakzulan ini. Selama seseorang itu tidak di-backup oleh partai yang kuat, maka peluang atau potensi pemakzulan, interpelasi itu akan muncul. Tetapi kalau seorang eksekutif maksudnya, bupati maksudnya, itu kuat, di belakangnya ada partai-partai yang kuat, maksudnya partai kuat itu adalah partai yang relatif bisa mendominasi di legislatif, maka tema pemakzulan interpelasi akan jauh dari tema proses demokrasi. Jadi yang kita sayangkan memang proses politik pembangunan demokrasi di Indonesia itu bukan karena ingin menghadirkan kebenaran, kebaikan, tetapi suka atau tidak suka. Apakah yang bersangkutan itu kemudian bagian dari partai saya, bagian dari kelompok saya, atau bukan. Itu yang menjadi masalah. Dan sebetulnya kalau ada seorang bupati, kepala daerah yang dihadirkan oleh perseorangan, siapapun orangnya, dia pasti akan mendapatkan tekanan yang luar biasa dari teman-teman legislatif. Sehingga teori politika yang sebetulnya antara eksekutif dan legislatif itu adalah akan menjadi penyeimbang dalam proses membangun daerah, itu akhirnya tidak terbukti. Yang terbukti, yang muncul
lebih mendominasi adalah kepentingan bagaimana politik atau kelompok itu kemudian bisa mendominasi, bisa menguasai, yang selanjutnya dia akan menjadi semacam penguasa di tempat tersebut. Oke, saya kira itu Mas Agus menarik perbincangan kita. Kita tunggu saja nanti seperti apa putusan Mahkamah Agung dan juga hasil pilkada di Kabupaten Jember. Apakah Faida mampu membangun opini publik yang menarik sehingga memenangkan kontestasi atau sebaliknya, kan begitu ya? Kita lihat nanti. Prediksinya kita lihat. Saya kira itu. Ini sangat menentukan untuk Desember 2020 apakah Faida bisa menjadi pemenang atau bahkan kemudian DPRD menghadirkan calon yang bisa menjadi. Ya. Saya kira itu, Mas Agus. Terima kasih atas waktunya berbincang di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Bye-bye.